Oh ini benar. Ya benar ya. Ya. Takut. Beda. Apa tadi dia mau balik apa aku tanya dia bilang waktu tanya dia bilang hal jelas tidak dia akan dunianya dia sendiri. Pas aku tanya ibunya dia kena penyakit autisme. 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 Terus? Nah sekarang aku mau nanya nih Wida, apa sih autisme dan apa penyebabnya? Autisme apa sih autisme gitu? Oh jadi daripada aku ngomong panjang lebar di sini, mending tonton aja videonya. Tonton ya videonya setelah ini. Kita ke pembahasannya. Ada baiknya kita mengetahui teori atau asal-usul autisme. Di sini saya akan menceritakannya secara singkat ya teman-teman. Jadi pada tahun 1943, seorang psikiater anak, yaitu Leo Kanner, menjabarkan dengan sangat rinci gejala-gejala aneh yang ditemukan pada 11 pasien kecilnya. Leo Kanner melihat banyak sekali persamaan gejala pada anak-anak ini. Tetapi yang sangat menonjol adalah mereka sangat asik dengan dirinya sendiri, seolah-olah mereka hanya hidup dalam dunianya sendiri. Dia memakai istilah autisme yang artinya hidup dalam dunianya sendiri. Karena ada juga orang dewasa yang menunjukkan gejala autisme, maka untuk membedakannya dipakai istilah early infantile autism atau autisme infantil. Dia membuat hipotesis bahwa anak-anak ini kemungkinan menderita gangguan metabolisme yang telah dibawa sejak lahir atau inborn error of metabolism. Gangguan metabolisme ini menyebabkan anak tersebut tidak dapat bersosialisasi. Namun, pada zaman itu, alat kedokteran belum secanggih sekarang, sehingga Kanner tidak dapat membuktikan hipotesisnya. Autis merupakan seseorang yang mengalami gangguan kompleks, mencakup bahasa, interaksi sosial, komunikasi, maupun perilaku. Walaupun memiliki hambatan, anak tersebut dapat dikembangkan dengan layanan dan pendidikan khusus. Banyak anak autis dijumpai di sekolah luar biasa maupun pada sekolah inklusi. Autisme sebenarnya bukan barang baru dan sudah ada sejak lama, namun belum terdiagnosis sebagai autis. Menurut cerita-cerita zaman dulu, seringkali ada anak yang dianggap aneh. Anak tersebut sejak lahir sudah menunjukkan gejala yang tidak biasa. Mereka menolak bila digendong, menangis kalau malam, dan tidur bila siang hari. Mereka sering kali berbicara sendiri dengan bahasa yang tidak dimengerti oleh orang tuanya. Apabila dalam kondisi marah, mereka bisa menggigit, mencakar, menjambak, atau menyerang. Kadangkala, mereka tertawa sendiri seolah-olah ada yang mengajaknya bercanda. Para orang tua saat itu menganggap anak ini tertukar atau a changeling dengan anak peri, sehingga tidak bisa menyesuaikan dengan kehidupan manusia normal. Nah, pada saat itulah Leo Kanner menjabarkan gejala-gejala aneh yang terjadi pada anak-anak tersebut. Setelah mengetahui teori autisme, mari kita lanjut ke pengertian autisme. Apa sih autisme itu sebenarnya? Jadi, autisme adalah kelainan perkembangan saraf yang menyebabkan gangguan perilaku dan interaksi sosial. Autisme saat ini disebut sebagai gangguan spektrum autisme atau autism spectrum disorder. Hal ini karena gejala dan tingkat keparahannya bervariasi pada setiap penderita. Autisme
atau Autism Spectrum Disorder merupakan gangguan perkembangan pada anak yang menyebabkan kemampuan komunikasi dan sosialisasi anak terganggu. Gangguan yang termasuk dalam ASD adalah sindrom Asperger, gangguan perkembangan pervasif, gangguan autistik, dan childhood disintegrative disorder. Pengertian tadi, ada beberapa pengertian autis yang dijelaskan oleh 6 ahli, yaitu 1. Triantoro Savaria menjabarkan yaitu autisme sebagai ketidakmampuan untuk berinteraksi dengan orang lain, ekolalia, adanya aktivitas bermain yang repetitif dan stereotip, mutisme, pembalikan kalimat, gangguan berbahasa yang ditujukan dengan penguasaan yang tertunda, rute ingatan yang kuat, serta keinginan obsesif untuk mempertahankan keteraturan di dalam lingkungannya. Yang kedua, yaitu Gerlach atau Yosvan Aswandi, menjelaskan bahwa autisme memiliki masalah gangguan perkembangan yang kompleks yang muncul sebelum umur 3 tahun sebagai dampak adanya gangguan neurobiologis sehingga berdampak pada fungsi otak. Gangguan pada otak mengakibatkan anak autis mempunyai hambatan baik dalam komunikasi, interaksi sosial, maupun perilaku. Berbagai hambatan yang dimiliki anak autis menyebabkan mereka membutuhkan pendidikan khusus dan layanan khusus. Yang ketiga ada Joko Yuwono, berpendapat bahwa pengertian autisme telah dimuat dalam IDEA atau Individuals with Disabilities Education Act, yakni masalah perkembangan yang secara signifikan berdampak pada kemampuan komunikasi verbal, nonverbal, interaksi sosial yang umumnya terjadi sebelum umur 3 tahun. Yang keempat ada Endang Supartini yang menjelaskan anak autis adalah anak yang mengalami gangguan perkembangan yang umumnya terjadi sebelum usia 3 tahun dan kompleks, yang berdampak pada perkembangan sosial, komunikasi, perilaku, maupun emosi tidak terkembang optimal. Akibatnya, anak menjadi kurang memperhatikan lingkungan dan asik dengan dunianya sendiri. Yang kelima, ada Halahan dan Kaufman. Mereka menjelaskan autisme adalah seseorang yang mempunyai hambatan pada aspek interaksi sosial, komunikasi, perilaku repetitif, serta stereotip. Selain itu, mereka mengalami hambatan kognitif dan beberapa mengalami gangguan persepsi sensori. Dan yang terakhir ada Haryanto, yang menjelaskan bahwa autis berasal dari kata auto yang berarti sendiri, maka dapat diartikan seorang anak yang hidup dalam dunianya sendiri. Anak tersebut cenderung mengalami hambatan dalam interaksi, komunikasi, maupun perilaku sosial. Nah, itu tadi pengertian dari autisme dan pengertian autisme menurut para 6 ahli. Setelah mengetahui pengertian autisme, mari kita lanjut ke pembagian level pada autisme. Menurut DSM-5 atau Diagnostic and Statistical Manual, gangguan spektrum autisme dibagi menjadi 3, yakni level 1, yaitu level yang paling ringan. Anak masih bisa berkomunikasi, namun sesekali perlu dipantau bagaimana cara berinteraksi dan komunikasi sosialnya. Selain itu, sesekali gangguan perilakunya akan muncul. Yang kedua yaitu level 2. Level ini sudah mulai ada gangguan, sehingga ia mulai sukar untuk melakukan kontak mata. Meski begitu, anak masih mampu diarahkan. Dan yang terakhir adalah level 3. Level yang paling berat,
Di sini, anak sama sekali tidak bisa berinteraksi dan juga memiliki gangguan perilaku. Setelah mengetahui level-level pada autisme, mari kita lanjut ke penyebab autisme. Penyebab autisme tidak diketahui secara pasti, namun terdapat faktor risiko yang dapat meningkatkan kejadian autisme seperti jenis kelamin, riwayat autisme dalam keluarga, dan kelahiran prematur. Penyakit ini harus diwaspadai ya teman-teman, apalagi yang memiliki riwayat autisme dalam keluarga dan untuk ibu-ibu hamil. Nah, baik, sekarang saya akan menjelaskan ciri-ciri anak autis sejak dini. Secara umum, ciri-ciri anak autis terdiri dari 3 karakteristik utama, yaitu 1. Kesulitan berkomunikasi. Masalah komunikasi yang kerap dialami anak penderita autisme antara lain sulit bicara, menulis, membaca, dan memahami bahasa isyarat seperti menunjuk dan melambai. Hal ini kemudian membuatnya sulit untuk memulai percakapan dan memahami maksud dari suatu perkataan atau petunjuk yang diberikan orang lain. Tak jarang, anak dengan autisme mengucapkan satu kata secara berulang atau yang beberapa waktu lalu didengarnya, mengucapkan sesuatu dengan nada tertentu, atau seperti sedang bersenandung atau sering tantrum. Yang kedua, ada gangguan dalam berhubungan sosial. Salah satu ciri-ciri anak autis adalah sulit bersosialisasi. Anak dengan autisme seringkali terlihat asik dengan dunianya sendiri, sehingga sulit terhubung dengan orang-orang di sekitarnya. Terkadang, anak dengan autisme juga terlihat kurang responsif atau sensitif terhadap perasaannya sendiri ataupun orang lain. Oleh karena itu, anak autis biasanya tidak mudah berteman, bermain, dan berbagi mainan dengan teman atau fokus terhadap suatu objek atau mata pelajaran di sekolah. Yang ketiga ada gangguan perilaku. Ada beberapa perilaku khas yang biasanya ditunjukkan oleh anak dengan autisme, yaitu marah, menangis, atau tertawa tanpa alasan yang jelas. Hanya menyukai atau mengonsumsi makanan tertentu, melakukan tindakan atau gerakan tertentu dilakukan secara berulang, seperti mengayun tangan atau memutar-mutarkan badan. Hanya menyukai objek atau topik tertentu, melakukan aktivitas yang membahayakan dirinya sendiri, seperti menggigit dengan kencang atau membenturkan kepala ke dinding. Memiliki bahasa atau gerakan tubuh yang cenderung kaku, dan sulit tidur. Kendati demikian, gejala autisme tidak selamanya buruk. Beberapa anak dengan autisme ada yang memiliki kelebihan atau bakat di bidang tertentu, seperti mampu belajar secara rinci, lalu mengingatnya untuk waktu yang lama, dan tertarik mempelajari seni musik dan menggambar. Ciri-ciri anak autisme terkadang juga bisa menyerupai gangguan lain, seperti gangguan pendengaran, depresi pada anak, gangguan cemas, sindrom Asperger, serta reaksi trauma akibat kekerasan. Oleh karena itu, anak yang dicurigai menderita autisme perlu diperiksakan ke dokter anak. Nah, itu dia teman-teman. Seram sekali ya. Jadi, itu dia tadi ciri-ciri anak autisme sejak dini. Nah, sekarang kita masuk di bagian yang masih menjadi pertanyaan banyak orang, yaitu apa aja sih gejala autisme ini? Nah, sekarang saya akan menjelaskannya. Simak baik-baik ya. Jadi, gejala dan tingkat keparahan autisme itu bervariasi. Penderita yang mengalami gejala ringan umumnya tidak mengalami hambatan aktivitas. Namun, jika gejalanya berat, penderita membutuhkan bantuan untuk menjalani aktivitas sehari-hari. Gejala yang dapat dialami oleh penderita autisme
antara lain gangguan komunikasi dan interaksi sosial, seperti lebih senang menyendiri, enggan berbicara dengan orang lain, dan sering mengulang kata yang sama. Yang kedua yaitu gangguan perilaku. Seperti yang sudah saya bilang tadi, gangguan perilaku seperti melakukan gerakan yang sama secara berulang, misalnya selalu berjalan dengan berjinjit. Gangguan lain seperti gangguan kognitif yang menghambat belajar, gangguan mood atau reaksi emosional, dan kejang. Gejala atau ciri-ciri anak autis sebenarnya sudah bisa terlihat ketika ia masih bayi. Misalnya jarang melakukan kontak mata, serta kurang responsif atau tidak tanggap sama sekali ketika namanya dipanggil. Namun secara umum, gejala autisme biasanya mulai terlihat jelas saat anak menginjak usia 1 hingga 3 tahun. Nah, itu dia tadi gejala-gejala autisme, teman-teman. Jadi, wajib diwaspadai ya. Jika dari kalian ada yang memiliki teman atau keluarga menderita penyakit autisme ini, ada baiknya membawa mereka untuk melakukan terapi. Apa saja sih jenis-jenis terapi untuk penderita autisme ini? Nah, jenis terapi autisme antara lain yaitu 1. Terapi fisik atau fisioterapi. Salah satu tanda yang dapat ditemukan pada anak dengan autisme adalah gangguan motorik. Untuk mengatasinya, dapat dilakukan terapi dalam bentuk terapi fisik atau fisioterapi. Gangguan perkembangan pervasif pada anak yang mengalami autisme berkaitan dengan keterlambatan perkembangan otak yang mengatur kemampuan motorik seseorang. Umumnya, penyandang autis tertunda tumbuh kembang kemampuan motoriknya. Bahkan, beberapa anak istimewa ini punya massa otot yang rendah. Nah, terapi fisik ini dapat membantu anak autisme dengan melatih kekuatan otot, koordinasi, serta kemampuan dasar olahraganya. Yang kedua ada terapi bermain. Anak autis perlu pertolongan ketika akan bermain. Dengan terapi bermain, anak dapat melatih kemampuan bersosialisasinya serta berkomunikasinya. Terapi autis jenis ini juga bisa dikombinasikan dengan terapi bicara, terapi okupasi, serta terapi fisik. Yang ketiga ada terapi visual. Banyak anak autis adalah pemikir visual. Itu sebabnya metode pembelajaran berkomunikasi melalui gambar dapat dilakukan. Salah satunya dengan PECS atau Picture Exchange Communication. Dengan melatihnya, penyandang autisme dapat lebih mudah memahami sesuatu. Selain itu, pembelajaran melalui video juga dapat dilakukan baik dengan video games, video modeling, atau sistem komunikasi elektronik lainnya. Metode tersebut juga bisa menampung kelebihan anak autisme di bidang visual agar keterampilan dan komunikasinya jadi lebih baik. Yang keempat, ada terapi bicara. Salah satu kemampuan motorik yang dapat dialami penyandang autisme adalah gangguan bicara, sehingga sulit untuk berbahasa. Dengan terapi bicara, mereka dapat terbantu agar bisa berkomunikasi dengan lebih baik. Yang kelima ada terapi okupasi. Terapi ini berkaitan dengan pembentukan kemampuan hidup sehari-hari. Kebanyakan anak autis mengalami perkembangan motorik lambat. Itulah sebabnya terapi okupasi sangatlah penting. Terapi okupasi juga bisa memberi latihan sensorik terintegrasi. Teknik terapi autis ini bisa membantu anak berkebutuhan khusus tersebut mengatasi hipersensitivitas terhadap suara, sentuhan, maupun cahaya.
Terapi yang keenam yaitu terapi biomedis. Terapi biomedis termasuk juga penggunaan obat-obatan dalam penanganan autisme. Kebanyakan perawatan biomedis dilakukan berdasarkan pendekatan DAN, yaitu Defeat Autism Now. Dokter yang sudah menjalani pelatihan metode DAN akan menentukan diet khusus, perawatan alternatif, ataupun suplemen untuk penanganan penyandang autis. Yang ketujuh ada terapi tingkah laku. Anak dengan autisme seringkali terlihat frustasi. Mereka kerap kesulitan dalam menyampaikan kebutuhannya dengan baik. Penyandang autis juga menderita akibat terlalu sensitif terhadap suara, cahaya, dan sentuhan. Akibatnya, mereka terkadang berlaku kasar atau mengganggu. Seorang terapis tingkah laku dilatih untuk dapat mengetahui penyebab di balik perilaku negatif tersebut. Terapi kemudian akan merekomendasikan perubahan terhadap lingkungan atau kesadaran anak agar dapat memperbaiki tingkah lakunya. Yang kedelapan ada Applied Behavior Analysis atau disingkat menjadi ABA. Terapi Autis Applied Behavior Analysis ini bertujuan untuk meningkatkan atau mengembangkan perilaku positif pada anak serta mengajarkan keahlian baru kepada anak. Perlu kerjasama dengan orang tua dan pengasuh untuk menentukan keberhasilan terapi ini. Terapi ABA perlu dilakukan secara rutin untuk dapat membantu perkembangan anak. Dibutuhkan durasi terapi sekitar 20 hingga 40 jam dalam seminggu. Yang kesembilan ada terapi kemampuan sosial. Anak dengan autisme akan mengalami kesulitan dalam bersosialisasi dan berkomunikasi. Mereka membutuhkan bantuan untuk mengasah kemampuan dan untuk mempertahankan percakapan, berhubungan dengan orang baru, dan mengenal tempat bermain. Seorang terapis kemampuan sosial dapat membantu untuk menciptakan atau fasilitasi terjadinya interaksi sosial. Yang ke-10 ada terapi perkembangan. Meskipun perkembangan anak dengan autisme bisa mengalami keterlambatan, namun hal ini tidak bisa dijadikan alasan untuk memaklumi keterlambatan tersebut. Sebaiknya, tetap diupayakan untuk melatih perkembangan anak dengan membangun minat, kekuatan, dan perkembangan anak. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kemampuan kecerdasan, sosial, dan emosional mereka. Terapi ini sering kali bertolak belakang dengan terapi tingkah laku, yang biasanya paling baik dilakukan untuk mengajarkan keterampilan khusus pada anak, seperti mengikat sepatu, cara memakai baju, ataupun cara menggosok gigi. Yang ke-11 ada terapi sensori. Selain gangguan motorik, anak dengan autisme juga bisa mengalami gangguan sensori. Ada yang terlalu sensitif terhadap cahaya, suara, maupun sentuhan. Di sisi lain, ada juga yang mengalami gangguan penurunan sensitivitas sensori. Banyak upaya yang dapat dilakukan selama menjalani terapi sensori, seperti terapi vibrasi atau getaran, aerobik, dan lainnya. Nah, teman-teman, sangat penting untuk menegakkan diagnosis terlebih dahulu sebelum menentukan terapi autis yang tepat untuk anak autisme. Jadi, jangan sembarangan ya, teman-teman. Perlu diagnosis terlebih dahulu agar tepat terapinya. Oke. Ya, terapi untuk penderita autisme. Nah, sekarang kita akan masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu, yaitu pencegahan pada penyakit autisme. Nah, teman-teman di sini pasti
Tidak mau kan terkena penyakit autisme ini? Nah, sekarang saya akan memberitahu apa saja pencegahan penyakit autisme. Autisme tidak bisa disembuhkan. Akan tetapi, ada sejumlah metode yang bisa dilakukan agar penderita autisme dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan sehari-hari, misalnya terapi, perilaku dan komunikasi, atau konsumsi obat untuk mengatasi gangguan perilaku dan mood. Risiko kejadian autisme dapat dihindari, terutama oleh ibu hamil, dengan melakukan kontrol kehamilan rutin dan mengubah gaya hidup menjadi lebih sehat. Mencegah anak autis sejak kehamilan bisa dimulai sejak masa sebelum hamil, saat kehamilan, bahkan saat menjelang persalinan. Cara mencegah anak autisme sejak kehamilan yakni 1. Mencegah autisme pada anak sejak program kehamilan. Pada saat melakukan program kehamilan, Mama memang belum hamil. Inilah fase perencanaan di mana kita dan pasangan sedang mengupayakan kehamilan. Lakukan pencegahan autisme pada janin dengan cara antara lain mengonsumsi suplemen yang mengandung asam folat untuk menjaga sistem saraf, dan terapkan gaya hidup sehat mulai dari makan makanan yang sehat dan bernutrisi, istirahat yang cukup, hindari begadang saat program kehamilan, dan jika perlu, kamu tidak mengonsumsi alkohol. Stop minum alkohol saat program kehamilan. Tidak merokok dan bebas dari obat-obatan tanpa resep dokter kandungan. Yang kedua ada mencegah bayi lahir autisme sejak masa kehamilan. Masa kehamilan adalah waktu yang penting untuk mulai membuktikan rasa cinta pada calon bayi. Anda bisa melakukan semua dengan sebaik-baiknya demi kesehatan Anda dan janin di dalam kandungan Anda. Lakukan kontrol kehamilan atau pemeriksaan prenatal selama kehamilan. Konsisten memeriksakan kesehatan mama dan kandungan secara rutin. Lakukan pemeriksaan atau cek darah untuk mengetahui ibu hamil pernah atau tidak atau sedang terpapar infeksi virus TORCH, yaitu toxoplasma, rubella, cytomegalovirus, herpes atau hepatitis. Mengonsumsi makanan bernutrisi dan bergizi seimbang seperti sayuran hijau, buah, daging, ikan, telur, biji-bijian, susu ibu hamil, dan lain-lainnya. Hindari stres dengan cara berpikir positif selama kehamilan. Mengonsumsi suplemen atau vitamin prenatal yang diresepkan oleh dokter kandungan dengan teratur. Cukup minum air putih agar terhindar dari dehidrasi. Menjaga gaya hidup, istirahat yang cukup, dan bebas dari paparan asap rokok. Melakukan olahraga ringan secara rutin. Bisa melakukan berenang senam kehamilan, jalan kaki di pagi hari, atau mengikuti kelas prenatal saat pertengahan kehamilan. Waspadai pendarahan akibat gangguan pada plasenta yang berdampak pada terganggunya suplai oksigen dan nutrisi ke bayi. Ini dapat mengganggu perkembangan saraf otak pada janin. Pada dasarnya, pendarahan bisa menyebabkan bayi lahir prematur dan bayi lahir dengan berat kurang. Kondisi seperti ini menambah risiko bayi lahir dengan autisme. Hindari pencetus alergen yang bisa membuat alergi kambuh, seperti udara dingin, debu, makanan berlemak, seafood, bulu binatang, serbuk bunga, udara panas, dan lainnya. Jaga kebersihan diri sendiri dan lingkungan sekitar.
selalu cuci tangan pakai sabun, membersihkan peralatan makan dan bahan makanan dengan baik, juga membatasi pengonsumsian gluten dan kasein pada saat kehamilan trimester pertama. Dan yang ketiga ada mencegah bayi lahir autisme pada saat persalinan. Konsultasi dengan dokter kandungan. Seperti apa nanti persalinan yang akan Anda pilih? Segala sesuatu yang menjadi pertanyaan dan mengganjal bisa ditanyakan langsung ke dokter. Jangan simpan pertanyaan itu sendiri dan membuat Anda stres saat hamil tua. Selain hal tadi, yang perlu dilakukan untuk mencegah autisme pada saat persalinan adalah memastikan bahwa aliran darah ke oksigen dan ke seluruh tubuh bayi sekaligus otak tidak terganggu. Perhatikan gangguan saluran cerna pada bayi baru lahir. Jika saluran cerna si kecil terganggu secara berkepanjangan, maka berisiko mengganggu fungsi otak sehingga memengaruhi perkembangan dan perilaku si kecil. Memberikan ASI pada si kecil dimulai dari inisiasi menyusui dini atau IMD. Memperhatikan tumbuh kembang si kecil, terutama jika ia mengalami kesulitan kenaikan berat badan, memiliki kelainan bawaan, mengalami gangguan saraf, dan lain-lainnya. Memang penyebab autisme belum dipastikan penyebabnya. Namun, lakukan yang terbaik untuk kesehatan Anda dan si kecil. Kalian bisa mencegah autisme pada anak sejak kehamilan dan selalu berpikiran positif agar semua berjalan dengan baik. Nah, itu dia tadi pencegahan pada penyakit autisme sejak kehamilan. Gimana nih ibu-ibu hamil? Dijaga ya pola makannya dan juga rutin mengecek kandungan serta pola hidup sehatnya juga diperhatikan ya ibu-ibu dan juga teman-teman sekalian. Nah, selain pencegahan tadi, saya punya tips nih teman-teman. Tips apa tuh? Yaitu tips berkomunikasi dengan penderita autisme. Memang tidak mudah berkomunikasi dengan anak yang menderita autisme. Namun, dukungan Anda dan orang-orang di lingkungan sekitar tentu sangat berarti baginya. Beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menjalin komunikasi yang baik dengan anak autisme, yaitu membiasakan berbicara dengan kalimat singkat dan jelas, atau berbicara secara perlahan dengan jeda di antara kata. Berikan waktu kepada anak untuk memahami perkataan Anda. Jika perlu, iringi kata yang Anda ucapkan dengan gerakan tubuh yang sederhana. Panggillah anak selalu dengan namanya. Dengan begitu, anak akan terbiasa merespon panggilan Anda dan berusaha memahami apa yang Anda bicarakan kepadanya. Nah, gimana nih teman-teman? Tipsnya gampang banget kan? Jadi, jika kalian ingin berkomunikasi dengan penderita autisme, lakukan tips-tips tadi ya. Nah, teman-teman, itu dia video edukasi tentang penyakit autisme. Semoga teman-teman dan penonton lainnya bisa memahami penyakit ini ya. Dan juga jika ada kata-kata yang salah dalam pengucapannya atau kurang berkenan di hati kalian, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat ya penonton sekalian. See you teman-teman, dadah. Terima kasih ya sudah menonton.